Ini debut aku jadi imam. Sama, ini juga debutnya Kobar jadi makmum. Orang yang namanya siapa tadi? Bang Edi. Dia orang baru di bisnis yang dulu pernah kita pegang. Namanya Umum. Tapi nggak nempel di otak saya. Iya, Kang. Dia pernah gagal 2 kali memangkas orang-orang di parkiran, di pasar, dan di terminal. Karena ada kalian. Dia sudah gagal memangkas dari bawah. Sekarang dia ganti strategi. Mencoba memangkas dari atas. Biar di bawah tetap aman, tentram. Kalian harus cari. Siapa namanya? Maaf, namanya nggak nempel di otak saya. Bang Edi. Cari dia dan kasih pelajaran kode etik jurnalistik. Mereka bukan wartawan, Kang. Bikin kopi 3. Ya, Kang. Mau kemana? Pindah ke ruang produksi. Kamu mau laporan ke Kang Mus? Soal pasar diserang? Iya. Harus. Soalnya kita bergerak atas izin Kang Mus. Kang, Duduk dulu. Ya, Kang, saya mau laporan soal perkembangan masalah di parkiran, di pasar, sama di terminal. sebentar. Saya lagi ngobrol sama istri saya. Ya, Kang. Sebentar katanya. Kang Mus lagi ngobrol sama istrinya. siapa yang nelpon? Cecep, nanti Akang telepon balik. Aman, sementara aman. Mudah-mudahan seterusnya aman. Kerja itu capek, tapi kalau nggak kerja lebih capek. Iya. Tadi Akang ngobrol sama Neng sambil makan. Ngobrol apa? Soal Roy. Roy kenapa? Nggak apa-apa, dia baik-baik aja. Terus yang kita mau obrolin apa? Soal pernikahan mereka, kalau memang jodohnya. Roy udah mau ngelamar si Neng. Belum. Terus yang dibahas sama Neng apa? Tadi Akang bilang ke si Neng, kasih tahu si Roy, kalau udah gajian, uangnya jangan dihabisin. Harus ada yang ditabung. Terus kata si Neng, nggak usah dikasih tahu. Roy udah punya niat mau nabung. Akang tanya lagi, buat nikah? Kata si Neng, bukan. Buat kuliah. Roy mau kuliah. Akang nanya lagi soal rencana si Neng nikah sama si Roy. Kata si Neng, nunggu si Roy beres kuliah. Itu kan artinya 3, 4, atau 5 tahun. Alhamdulillah. Akang sempat bimbang soal uang tabungan kita yang di rekening pabrik. Antara Akang mau pakai buat beli tanah, buat menuhin keinginan Akang, atau buat biaya nikah si Neng, buat menuhin kewajiban Akang.
Sekarang udah nggak bimbang lagi. Iya, rencana si Neng kan masih lama. Uangnya mau Akang pakai buat beli tanah. Menurut kamu gimana? Terserah Akang aja. Sih mah yang penting dikasih uang belanja buat sehari-hari. Iya, Berarti kita ngobrolnya udah selesai? ya. Esi mau balik lagi ke kamar, mau jahit baju tidur yang keteknya sobek. Nggak mau beli yang baru aja. Sayang, masih bisa dipakai, cuman keteknya yang sobek. Iya. Kopinya, Kang. Cepet taruh kopinya, terus cepet keluar lagi. Saya mau terima telepon dari Kang Mus. Iya, Kang. Iya Kang, maaf. Saya angkat teleponnya agak lama, barusan ada Sukanta. Iya, nggak apa-apa. Ada laporan apa? Orang-orang suruhan Bang Edi tadi nyerang pasar. Yang mereka hajar Taslim. Gimana kondisi Taslim? Aman, cuma badannya aja yang terasa sakit. Gak ada tulang yang patah. Di pasar bukannya ada 3 orang? Waktu kejadian, yang 2 lagi tugas di dalam. Mereka mau ngusir orang-orang di pasar? Enggak, mereka cuma nanya rumah saya, Ujang sama Kang Murad. Yang mereka kejar, saya, Ujang, sama Kang Murad. Termasuk Iwan sama Bubun. Iwan udah kena duluan, Bubun berhasil lolos. Orang yang namanya siapa tadi? Bang Edi, Dia orang baru di bisnis yang dulu pernah kita pegang. Namanya Umum. Tapi nggak nempel di otak saya. iya Kang. Dia pernah gagal 2 kali memangkas orang-orang di parkiran, di pasar, dan di terminal. Karena ada kalian. Dia sudah gagal memangkas dari bawah. Sekarang dia ganti strategi. Mencoba memangkas dari atas. Biar di bawah tetap aman, tentram. Kalian harus cari. Siapa namanya? Maaf, namanya nggak nempel di otak saya. Bang Edi, Cari dia dan kasih pelajaran kode etik jurnalistik. mereka bukan wartawan Kang. Terserah apalah istilahnya. Tapi kamu ngerti maksud saya kan? Siap Kang. Terus. Ya terus. Terus. Ya cukup. Kopi sama gorengan dulu, ah. Mantap. Yuran. Terima kasih. Halo, setoran. Belum ketarik semua? Gak apa-apa, Siap. tapi bukan di tempat yang biasa. Di mana? Di rumah, Aman. insya Allah. Berarti nanti Kang Gobang pulang ke rumah kamu. Iya, udah saya kasih tahu. Saya mau tanya info lain soal Bang Edi. Kang Mus udah ngasih arahan supaya dia aja yang langsung kita comot buat dikasih pelajaran kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik. Iya, Kang Mus bilangnya begitu.